Bersama dengan saya adalah komika-komika yang dikagumi oleh komika-komika lain di Indonesia. Kita adalah trio topi dan kacamata. Oh iya ya? Benar. Aduh, gue ganggu banget ya. Jadi sekarang gue jadi baru ngeh kenapa gue terganggu dengan hanya sendirian pakai baju biru. Mau ganti baju dulu? Nggak usah lah. Pakai ini? Enggak. Biru juga. Ridwan Remin, Rindra Dana akan hadir di Komikaze yang merupakan IP nya Comika yang biasanya terjadi di Jakarta saja. Kali ini dibawa ke sejumlah kota. Dimulai dari kota Surabaya di tanggal 17 Mei 2025 jam 19.30 di Balai Budaya Surabaya. Selain mereka berdua akan ada Oza Ramputi, Rais Marasabesi, ada Fajri MRP dan juga Ristek sebagai host. Kalau misalkan lu mau beli tiket untuk nonton langsung Surabaya, karena ini kali pertama kami bawa Komikaze keluar Surabaya, keluar Jakarta. Untuk tiket offline-nya kita di harga presale ya. Harganya Rp225.000. Mumpung belum naik di harga normal Rp275.000. Harga presale untuk live streaming adalah Rp75.000. Tiket sekarang sebelum dia naik jadi harga normal di Rp125.000. Pembelian tiketnya bisa di tix.comika.id. Itu dia. Nah, mereka berdua ini, Komikaze itu kan slogannya kan rela mati demi komedi ya. Sebenarnya sih secara sederhana, biasanya karakteristik joke-joke yang dibawakan adalah joke-joke yang datang dari orang-orang yang ya udahlah, kalau karir gue mati gara-gara ini ya ayo lah gitu. Oh, karir ini ngomongnya. Iya, walaupun dalam kenyataannya duit yang dibayarkan tidak cukup juga sih untuk membuat lu ngeluarin joke yang beresiko untuk mematikan karir. Tapi terima kasih sudah ikutan di acara ini. Ya, demi Comika mah apa sih? Alah. Apa sih? Karena mereka berdua juga dikenal dengan komika-komika yang mulutnya tidak terlalu peduli untuk diawasi dengan cermat soalnya. Iya, karena yang blunder kan tiap hari juga ada terus ya. Jadi kita kalau salah hari ini santai aja, besok juga ada lagi. Pasti ada yang nutupin. Iya, santai aja. Pasti ada yang nutupin. Santai aja. Gue juga, kalau Remin lebih sering kasus malah, setahu gue. Di antara lu berdua, Remin yang lebih sering kasus. Kasus apa, Mas Remin? Udah lama juga yang Ruben doang perasaan. Kayaknya banyak lu sering. Enggak, itu doang. Kayaknya iya deh, coba lu pikirin baik-baik deh. Kayaknya banyak yang tersinggung sama lu. Ya banyak, tapi kan yang sampai ngomong ke wartawan mah dia doang. Iya betul. Betul. Lu tahu masih ingat kejadiannya? Paling panjang gitu ya. Betul. Sebenarnya secara prinsip apa sih poin yang ingin lu sampaikan? Di mana? Di yang kejadian itu, gue lupa. Lu tuh nggak percaya sama urusannya sama anak kan ya? Oh, lupa juga tuh konteksnya apa ya waktu itu ya. Iya. Nah itu salah satu tentang komika mah. Kalau menurut kami lucu, ya keluar aja dulu dari mulut kami. Iya. Iya Kadang kan? gini kalau ngomonginnya artis, public figure tuh karena gampang jadi perbandingan aja. Dibanding kita nyampein atau ngejelasin hal-hal yang rumit yang sesuai sama maksud kita, lebih enak kan ngegambarinnya pakai yang udah ada gitu. Ya, betul sekali. Kalau Bung Rin? Aku, kenapa? Nggak ada masalah aku mah. Dia mah nyantai hidupnya dia mah. Yang ngurusin kementerian aja aku. Iya. Enggak, tapi maksud gue kayak kemarin juga gue ngeliat tweet lu yang tadi gue bahas. Gue ngeliat tweet lu pas gue liat, aduh anjing lagi. Itu gak ada yang marah. Nggak ada. Siapa yang marah coba? Nyenggol siapa dia? Siapa yang marah? Itu kan Ridwan Kamil kan ditengarai berselingkuh. Terus kan nama selingkuhnya namanya Lina apa Lisa ya? Lupa aku juga lah. Lisa Mariana ya. Terus yang jadi isu adalah foto-foto yang selama ini kita tahu tentang dia itu ternyata foto lama. Ketika orang yang muncul, orang pada kaget dengan tubuhnya yang gemuk. Si anjing ngomongnya apa lu bilang? Ini apa? Wah, ini dibayarnya bukan pakai duit tapi pakai beras. Gitu. Kan anjing. Kayak gitu. Kan anjing. Coba di mananya coba? Iya kok itu lu baik kok. Realistis kok, realistis. Realistis daripada dulu bilang anjir, dulu ani-ani cara ngogoh-ngogoh kan? Iya, ada juga. Ada juga. Kan maksud gue berarti kan dibakar ya. Kenapa ya kan ogoh-ogoh kan dibakar. Iya. Nggak beres. Tapi memang pada akhirnya semua orang kan punya hak atas opini masing-masing. Lu nggak setuju sama opini, itu mah beda lagi. Iya. Masalahnya selalu akan ada sesuatu di internet yang bikin kita jadi gatal mau ngebahas. Salah satu yang mungkin paling hangat dibicarakan adalah masalah dengan dunia kedokteran ini. Dokter kan biasanya gampang banget tersinggung. Iya. Setiap kali ada misalkan Kiki Saputri, dokter tersinggung. Terus Popon, dokter tersinggung. Sekarang giliran ada sesuatu yang dilakukan sama dokter nggak ada yang tersinggung ya. Oh iya. Ini 2 kali berturut-turut ya. Aku baca terakhirnya itu yang satu apa sih? Dibius ya. Nah, Bandung. yang itu 2 ternyata pelakunya. Oh 2. Iya, ada 2, ada orang lagi, satu lagi. Jadi kan ini untuk konteks ya. Ada satu dokter anestesi yang
ngebius cewek yang katanya dibutuhkan ngambil darah untuk si bapaknya yang lagi sekarat gitu. Dalam kondisi tidak sadarkan diri ternyata di EOS. Waduh. Iya. Iya, itu tuh tahu itu. Pas sadar sakit. Oh kok sakit gitu. Orang yang ditangkap ternyata dokter itu 2 korbannya. Jadi ada satu lagi yang move forward gitu ya. Mungkin merasa apa perasaan gue doang, tapi pas ngeliat ada orang itu, oh bener nih berarti yang kemarin gue curigain. Korbannya 2. Korbannya 2. Bukan pelakunya 2. Pelakunya 2 juga, ada satu lagi. Jadi ada satu lagi dokter anestesi yang ternyata melakukan hal yang sama. Oh, emang Di rumah sakit itu juga SOP. SOP ternyata sama emang gitu. SOP dokter-dokter brengsek. Itu dia, bukan SOP dokter anestesi dong. Iya. Rapihin. Gak perlu ya. Orang udah ada faktanya kok itu mah. Kita kan tidak menuduh apa-apa. Kita kan udah jelas ngomongin dia. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kesimpulan sementara, ketika ternyata muncul 2 kejadian, ini baru yang muncul loh. Iya. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, sangat mungkin ada kejadian lagi kan, ada dokter lain. Ya apa, Bung Rin? Aku sih kalau ya mungkin kalau mau ngambil darah nggak perlu dibius kan ya. Kenapa akhirnya sampai dibius ya? Kan dia ngambil darah buat emang darahnya banyak banget yang diambil. Nggak tahu juga, sejak kapan? Kayak nggak pernah dah, dia kayak darah kayak donor darah nggak pernah dibius. Paling ngeliat ada waktu itu orang pingsan doang. Iya, mau pakai Baxter kantong gede pun nggak pernah tuh sampai dibius. Iya, berarti brengsek juga dokter yang nipunya kayak tai ya. Iya, yang Obgyn satu lagi ya, Obgyn kan ada Obgyn. Itu yang baru ya? rame. Betul, kalau Obgyn itu kan sebenarnya dokter di Garut ya. Di Garut. Kenapa gatel? Di Garut. Guys, kalau yang Obgyn ini adalah dokternya grepe-grepe ya. Ya, jadi dia lagi USG tapi tangannya maju-maju gitu. Oh, ke sini. Iya. Oh. Iya. Terus dokter biasa aja. Dokternya nggak ada Tidak ngerasa dilecehkan pekerjaannya oleh rekan-rekannya gitu. Kenapa dokter nggak rame gitu? Oh, gue bete banget sih sama kehadiran dokter-dokter kayak gini nih ngerusak nama kita gitu. Tapi giliran komika gitu kayak Popon kan sebenarnya kan keresahannya adalah kenapa sih gue pengen ngerokok gitu kan? Dokter tersinggung gitu. Terus gitu yang waktu Kiki kan dia lagi ngomongin apa ya waktu itu? Gue lupa ada hubungan sama kandungannya atau apa sih? Dokter tersinggung gitu. Giliran sekarang enggak. Berarti dokter sama komika sama. Soalnya pas Popon ngomong gitu kita nggak tersinggung kan? Iya. Iya, kita juga. Iya, kita santai-santai aja. Popon ngomong kayak gitu. Ini berarti ya apa namanya? Apa profesi? Solidaritas profesi. Iya, kadang kalau di dalam yang bikin salah kita kadang cek-cek aja ya. Iya kayaknya. Ya udah kan beres gitu. Itu kan bukan tugas kita ngebenerin ya, tugas orang luar yang lihat. Iya. Tapi gue mau balik ke yang pertama tuh, fetish ngewe sama tidur. Ada namanya tuh kayaknya ya? Hah? Sama yang tidur, sama yang tidak sadar gitu. Iya, fetish ngewe sama yang tidak sadar. Nah, ya mungkin begitu kan. Iya kan? Ini bukan fetish ngewe sama mayat, ada lagi soalnya. Iya. Apa kira-kira yang mendasari fetish ngewe sama orang tidur ya? Kan secara umum ada yang senengnya ngewe sama yang aktif, senengnya ngewe sama yang pasif. Gitu. Tapi ini mungkin level paling ekstrim dari ngewe sama yang pasif kali ya? Oh, ya dia kebiasaan coli kali jadinya. Iya, nggak punya atau nggak punya skill atau mungkin itu permasalahannya. Kalau dia mengadakan dia skill, dia kalau diliatin tidur soalnya. Jadi mendingan lawan orang tidur ya. tidur ya. Dia bangun. Iya. Orang lain seks bebas dia seks bobo. Iya, seks bobo. Iya. Apa fetish paling aneh yang lu pernah temukan? Pernah temu Fetish tuh nggak harus sampai bercinta ya. Itu Enggak. ketertarikan Gua aja. pernah ngeliat ada orang yang fetishnya ngewe sama balon. balon. Buset. Ya, dia ngerekam diri sendiri gini sama balon. Terus apa yang dicari dari situ? Gak tahu. Bukan fetish gua nih, kenapa nanya sama gua? Cewek cowok. Pernah lihat ditanya nggak kok sama balon bang gitu maksudnya gitu. Nggak enak. Oh, nggak enak. Iya, soalnya dosen gue. Cewek cowok. Cowok. Balonnya yang bulat yang panjang. bulat. Yang bisa Yang bulat. dililit. Yang bulat. Ada 5 Intinya kami lagi kerja di workshopnya dia. Terus anak-anak begadang di situ iseng buka-buka komputer. Terus kan insting kita kan kalau menemukan folder yang apa nih gitu kan. no name, apa ya namanya folder kalau nggak ada namanya?
Ya gitulah. Diklik ada folder kan insting mengatakan buka lagi. ada sesuatu digali terus. Kata blar tiba-tiba keluar itu Kenapa video. difoto? Foto, video. Video. Waduh. Di video. Reaksinya, maksudnya aktivitasnya seperti apa? Ya udah gitu aja. Dia ngerekam dirinya lagi gini-gini. Kita langsung, oh anjing, mati gimana gitu. Dan nggak berani bilang sama dia. Tapi gua rasa kita kan tahu ya kalau kita habis buka komputer, file terakhir yang dibuka kan ketahuan ya. Jadi harusnya dia tahu kalau kita nggak sengaja ngebuka file dia. Nah, iya. Tapi besoknya diem-diem aja tuh kayak gak ada apa-apa. Kita juga trauma, nggak tahu mau ngomong apa. Dia juga nggak mau menjelaskan. Coba kalau gitu siapa yang salah? Tidak. Kalian dong, kalian. Kepo. Iya. Iya, Yang buka file. iya. Itu satu fetish aneh yang gue temukan. Dia nggak komplain karena emang dia juga sering buka. Jadi emang tiap hari desainnya itu terakhir memang. kali itu ya. iya, Last open file ya itu lagi ya. Bener. Bisa juga Biasa sih. aja kan nggak dilihat jamnya, nggak dilihat waktunya. Iya. Dan ini bukan karena dia bukan tipikal orang yang apa ya, incel yang nggak bisa dapet cewek atau segala macam. Udah nikah, ganteng menurut gue, ngomongnya bagus gitu. Jadi emang nggak tahu ya. Kurang mulus kali bininya. Kalau balon kan agak Ada gitu. Ada gitu. kurang ngegrip. Dan elastis tentunya kayak. Bisa Iya. Atau wangi karetnya yang dia suka ya. Kan wangi karet kan cukup khas ya. Oh, bisa jadi. Iya loh. Ada orang namanya juga fetish. Siapa yang bisa Kita ngejudge, nggak kan? bisa memahami itu. Iya. Dia ini terinspirasi dari yang Instagram cewek nge-gym gitu yang belakangnya kayak ada logo bola. Gitu. Iya betul. Betul. Kan sekarang kan banyak kan gitu, cewek-cewek. pantatnya buah gitu. Iya, kalau nge-gym tuh leggingnya tuh emang shaping gitu. Iya. Jadi dianggapnya itu adalah bagian kanan kiri pantat. Iya mungkin. Gue juga nggak tahu, nggak pernah gue tak kan seperti gue bilang, tidak mendapatkan kejelasan. Iya. Tapi hak nggak sih itu mah terserah lah gitu. Iya, kita juga nggak ngejudge. Gak kan pertanyaannya adalah fetish paling aneh. Ini sejumlah fetish aneh yang menurut gue aneh. Apa namanya ngewek kalau dililinin, Oh, ditetesin. tetesin lilin. Yang di bokep-bokep itu ya? Iya. Sama, dia juga di bokep nih. Menurut gue tampaknya ini fetish. Dan menurut gue ini aneh. Jadi ada cowok, gue nggak tahu posisinya gimana ya, tapi ini titiknya ditaruh di lantai, terus ceweknya pakai sepatu hak tinggi, terus titiknya tidak dalam kondisi ngaceng, diinjek pakai hak. Jadi cowoknya terlentang diinjek-injek. Iya. Boro-boro kalau terlentang, titik itu tuh ke lantai gitu, misalkan di lantai, titik itu ke sini. Terlalu visual nih. Iya, diinjek-injek. Diinjeknya pakai heels paling belakangnya gitu loh. Jadi ngek gitu, jadi kayak lo tau gak sih kalau daging di ngek gitu kan. Gue liat, anjing apaan ini? Tapi dengan cinta dong. Mana gue tahu. Nginjeknya dong. Mana gue tahu pakai cinta atau enggak. Kebencian dong maksudnya. Namanya juga bokep. Kenapa bisa sampai ketemu bokep itu? Gue juga gak tahu tuh. Kayaknya itu dikasih lihat deh ke gue. Sama kayak sama itu sukatoro.com. Oh iya. Kita semua dikasih lihat sama orang, kan dikerjain kan, dilihat nih gitu. Gitu. Iya kan, Sukatoro.com untuk yang nggak tahu ya. Sukatoro.com tuh bokep makan tai. Itu juga udah aneh banget sih itu sebenarnya. Iya, apa ya dasar? Fetish itu harus beralasan nggak sih? Kayaknya Kan dibebasin kan? Tapi fetish itu boleh beralasan nggak ya? Enggak, yang bikin dia ada sensasi aja kali ya. Kalau yang di luar negeri ada sempet kayaknya waktu itu pernah baca beritanya yang orang fetishnya punya pacar kayak sama biang lala. Apa lu bilang? Biang lala. pacarnya jadi benda-benda mati. Iya, sama kereta. Biang lala. Iya, biang lala. Gimana tuh? Ya dia seneng aja kali, dingin. Bisa muter. Aneh banget ya. Oh nih mainnya lama kan muter pelan-pelan. Iya kan gitu. Iya bener. Iya. Lu nemu di mana itu? Dulu kan suka bacain berita-berita ngaco gitu, fetis-fetis aneh orang. Terus orang itu ngapain di biang lala? Ya cuman menghabiskan waktu aja di situ. Fetisnya berada di biang lala saja. Dia gitu. menganggap itu tuh kekasihnya. Jadi ditemuin sama dia tiap hari. Orang Jepang nih pasti nih. Kayaknya sih lupa. Ya, orang Jepang kan. Ada gitu ya. Ada kan yang jatuh cinta sama kereta gitu. Iya, sama maksudnya, kereta. Kereta cepet. Jadi dia nungguin kereta cepet nyampe gitu. Iya, Nungguin aneh gitu dong. Ya katanya tuh habis itu dia nafsu gitu. Iya, dia senang melihat jodohnya datang. Datang kereta. Jodohnya banyak kan. Iya. Kereta banyak. Orang apa kata kereta datang, kalaupun dia senang karena dia bisa berangkat ya. Ini karena jodohnya datang. Nunggu Jodohku kereta tiba. lagi. Kelihatan Iya. jodohnya. Kalau keretanya datang rame-rame, hitungannya orgi berarti ya. Iya. Dan pakai rame-rame. Iya, rame-rame. Ini tipikal yang happy banget nonton Thomas and Friends. Iya, tapi mungkin bentuknya harus kereta, nggak ada mukanya gitu. Iya, kalau aneh itu jadi orang lagi itu. Jadi gak fetis. Jadi nggak fetis, Iya. jadi orang lagi. Iya. Nggak, fetisnya ada pembicaraan yang tidak ada ujungnya ya. Kalau Bang Panji punya nggak? Fetis gua. Iya.
ya zaman dulu gitu. Misalnya ketertarikan Yang mungkin sama Tapi cewek-cewek. nggak bisa gue sebut fetish sih. Lebih ke preference. Oh, preference. Preference yang sangat spesifik. Oke. Iya. Tan, rambut keriting. Oh, kategori lah itu mah Iya, itu ya. mah kategori. Emang itu kategori. Di bokep nggak ada kategorinya. Tidak ada kategori. Nggak ada kategorinya. Iya, tapi itu kan preference ya. Gue sebenarnya juga punya fetish. Tapi lu gila aja kalau berpikir gue mau membuka fetish gue di depan semua. Tadi dia ngomongin fetish orang, nggak apa-apa dosen. Ya biarin aja. Lah, ya biarin aja itu orang lain. Kalau ditarik dosennya siapa? Bisa. Wah, ini. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Emang siapa? Emang gue kuliah di mana? Tidak semua stand up comedy itu terbuka sebenarnya. Ya emang lu terbuka sama fetish lu berdua. Lu Lu juga nggak ada, nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada. Ada. Nggak ada saya mah. Apa ya? Kalau kayak dulu kan karena suka di Jepangan ya berarti ya suka sama cewek anime ada gitu Anime. aja. Tapi itu bukan Iya. fetish. Itu apa? Kan bukan preferensi itu fetish. Fetish itu apa itu? Coba. Ini orang-orang yang happy sama Shizuka pakai bikini ya? Enggak. Enggak, banyak yang lainnya juga. Enggak harus Shizuka. Apa ya? Ketertarikan aja kan, tapi nggak bisa dibilang fetish itu. Nggak bisa. Kalau Apa di ya? Jepang tuh ada Definisi yang fetish nikah itu sama apa sih? ini. Sama itu karton. karakter anime ya atau pokoknya ya Iya, kayak jadi bentuk 2D apa 2D namanya? gitulah karakter. Ya maksudnya yang pajangannya itu dinikahin gitu loh. Dinikahin. Ya itu juga ada tuh. Itu fetish nggak ya? Fetish itu apa sih? Definisi fetish apa? Lu deh paling tahu deh. Kan lu Aku paling paling tua. tahu. Kan lu paling tua di antara kita. Oh ya? Iya. Oh iya. Paling teredukasi lah. Iya. Iya. Nggak ada urusan sama usia sih, tapi lebih ke keterpaparan aja kan. Apa ya? Kayak ketertarikan khusus aja sih nggak sih? Nah. Sampai bikin kita Sensual kalau fetish itu ejakulasi sensual. nggak? Lah, kalau ketertarikan khusus saja nikah sama apa? Apa tadi display? Iya, display. Kan ketertarikan khusus. Berarti harusnya itu fetish. Fetish kayaknya itu fetish. Fetish itu berarti harus ada unsur seksualnya, ya kan? Fetish kan? Iya. Iya. Kalau mamanya, tapi jujurnya gue sih pernah dulu tuh ya itu apa mimpi basah sama karakter game tuh pernah. Gitu. Oh iya? Iya, pernah, beneran. Gue sama siapa ya? Gue pernah nih pertama Gue kali. lagi mikir ya karakter game Nih, yang nih menurut ya. gue hot siapa ya? Pertama kali saya mimpi basah itu sama Sun Andromeda. Terus habis itu udah lama baru tahu gue tahu dia laki. Bener, pertama kali Sun Sensei Andromeda, ya? Sensei. Sensei ya? Cakep dulu, bener. Iya, betul. Sun Andromeda pertama Betul, kali iya. bener-bener mimpi basah tuh bener sama Sun Andromeda. Itu rasa- masih teringat seperti kemarin. Rasa bersalah. Karena jelas ya? Rasa bersalah gue ketika gue jatuh cinta sama vokalis Hanson ternyata cowok. Oh, iya. Pak, Iya, iya, umbap. iya. Lu tau nggak gitu? Iya. Tapi emang jangan-jangan emang seleranya itu sih. Siapa gue? Anjing. Ya kalian Tapi emang, ini. emang cakep itu. Kalau mamanya si Sun Andromeda tuh armornya aja ada tetehnya soalnya. Iya bener, Iya. gue pikir emang cewek. Iya, ternyata laki. Kan makanya di liriknya di awal itu sensei ya lelaki semuanya. Oh, itu maksudnya. Biar nggak salah. Iya, aku tidak mendengar, cuma suka lagunya aja ternyata. Kurang memperhatikan, namanya juga anak kecil. Iya, iya. Nggak ada yang memperhatikan lagunya. Tapi pas udah gede menyesal sedikit terus embrace aja udah. Oh ya sudah. Ya udahlah. Memang ya itu udah. harus dilewati gitu. Gue lagi mikir ya, karakter anime atau kartun yang menurut gue cakep siapa ya? Yang menurut gue cakep. Kayaknya itu deh, Bulma dari Dragon Ball. Dragon Ball. Iya. Iya. Kayaknya Bulma deh. Istrinya Vegeta. Iya. Istrinya Vegeta, iya. Oh, senangnya orang kaya lo tidak? Siapa lagi? Bukan Oh, karena enggak. karena Gue baru ingat, tapi ini bukan anime. Tapi yang pasti dia bukan manusia. Lo tau dulu ada komik Eropa namanya Trigun nggak? Trigun. Oke. Dulu ada komik. animenya tahu saya. Trigun. Oh, enggak sih, bukan. Ini komik Eropa. Lo tau kan komik Eropa, kayaknya di 80-an deh. Komik Nina, terus kayak komik Tanguy Leverdur, Bob, oke. Napi Eropa, Badung, Smurf. Karakter situ. Iya, nah itu salah satu komik itu ada yang namanya Trigun. Ada karakter namanya si rambut merah. Namanya generik banget, si rambut merah. Perempuan pakai kulit. Itu dia kayaknya tuh. Pertama kali gua doyan ngeliat cewek pakai baju-baju serba kulit tuh kayaknya gara-gara itu deh. Terus- Latex maksudnya latex. Latex, Oke. latex apa kulit? Kulit sih. Oh, oke. Leather hitam gitu. Leather itu, oke. Iya, itu kayaknya gue pertama kali lihat, anjir. Cakep banget tuh cewek. Nah, itu tuh pertama kali tuh naksir sama karakter fiktif. Nafsu bukan naksir. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Saya nggak ada, saya mah nggak ada karakter fiktif. Ah, lu mah nggak mau ngaku aja. Saya mimpi basah pertama sama Susana. Oh, Ci? Susana horor. Di goa. Lucu banget. Aneh banget ya. Gimana saya? Abis nonton apa kayak gitu? Enggak nonton dia pasti itu mah kan suka kebawa mimpi gitu loh. Dulu kan nonton di TV terus tiba-tiba ketiduran.
Orang lain dikejar kok Anda dipakai. Bedanya kenapa begitu kisahnya? Nah itu menggambarkan preferensinya dia. Tapi pada masanya kan cakep banget itu waktu. Susana iya. Iya, hits-hitsnya Susana cakep itu. kok. Iya. Nggak, tapi maksud gue Zaman itu. memang cakep, tapi dari dulu juga cakep, tapi dari dulu juga horor kan? Iya. Iya. Emang lu pasti lu tau nggak ada video-video ini orang yang punya gangguan mental tapi diselesainya dengan diruqyah secara online. Tahu. Sekarang ada tuh ibu-ibu yang matanya dia kayak gitu ke kamera. Pasti lu doyan yang kayak gitu-gitu ya? Enggak lah. Iya. Kan sama kayak Susana. Enggak, kan Susana mah ada dia angle cantiknya tuh ada tetap terlihat pas sebelum jadi kuntilanak kan yang Kayaknya ini dipakai lebih sama kepada orang gue cakep. takut banget sih sama horor. Jadi gue nggak bisa menemukan cakepnya. Gue nggak berani nonton horor. Bener-bener nggak bisa. Nggak bisa gue. Itu kan acting. Iya, gue juga tahu, Remin. Lu pikir gue anak SD, gue ngerti. Permasalahan gue itu adalah imajinasi gue sendiri. Jadi mau nonton di layar kecil, kan ada yang kalau nontonnya di layar kecil dia nggak takut tuh. Iya, karena merasa lebih lega Kalau gitu di bioskop ruangannya. jadi takut, kalau gelap takut, kalau terang jadi nggak Gue takut. layar kecil, layar gede, layar burem, seperti layar pesawat, tetap takut gue. Waktu itu pernah nonton horor apa ya? Yang gue putuskan, mumpung gue lagi di pesawat, Banyak orang sama gitu banyak ya? orang, kayak gue nonton deh, tetap takut gue. Tetap takut. Kemarin waktu itu gue ikutan screening film Pabrik Gula, takut gue. Dan takut itu bukan sama, hei, nggak gitunya, bukan takut sama hantunya. Oh, iya. Ada adegan di film Pabrik Gula, karakter pemainnya lagi mau bikin teh atau mau bikin kopi di dapur. Dapurnya dapur tua gitu. Tiba-tiba bunyi geretok. Pas dia nengok ke atas, lu tau nggak di rumah-rumah Indonesia kan kadang-kadang kan apa nih, Siling, atapnya siling. suka bolong. Terus kan nggak jelas di dalamnya ada apa. Iya. Nah, terus kameranya ngezoom ke situ, gue langsung takutnya setengah mati karena gue tahu ada banyak rumah di Indonesia kayak begituan. Oh, Nah, gue tuh tipikal orang kalau gue ngelihat ada hantu di situ, gue ketemu rumah ada bolongnya, nggak berani gue langsung. Karena gue imajinasi gue. Tapi gue pernah ketemu hal yang gaib, nggak takut. Kejadian di depan gue. Jadi takutnya tuh yang kayak pikirannya sendiri. Imajinasi berarti. ya. Jadi kalau gue nonton film horor ada hantu di balik jendela kaca gitu, nggak ngeliat kaca gue. Itu sembuhnya berapa lama? Kan ada yang kayak Harus nonton kartun. Oh. Iya, jadi investasi waktunya jadi panjang. Kalau gue mau nonton horor mesti nambah 90 menit lagi. Oh, buat lupain itu. Iya, ya, dan itu juga strateginya Gamila. Gamila yang ngelakuin kata gue, ide bagus itu. Gue lakuin itu juga. Ya abis, kalau enggak, yang tersisa selalu itu. Jadi bisa nggak? Nih, si anjing nih mau lihat nih. Dia bilang, gue bilang sama Radit, di rumah gue sih nggak ada hantu. Terus dia bilang, lah, nggak ada, kata dia. Lah, kalau tahu, ternyata dia ceritain sama orang kan yang jaga rumah gue kalau gue di New York kan ada tuh namanya Pak Bahar. Pak Bahar tuh cerita sama dia kalau ada penampakan. Nama karakternya nama karakter horor banget ya. Pak Bahar. Dia pikir gue tahu, gue nggak tahu. Dia ngomong begitu, gue langsung takut tidur di rumah. Nyala, gue bisa tidur gelap-gelap, gue nyalain lampu gue. Nggak ada Bang Manji, nggak ada gitu-gitu. Udah, santai aja. Gak tahu ah. Zawin juga happy banget pas denger gue takut hantu, gue diajak naik gunung Kelut. Gunung apa? Kawi. Iya. Katanya mau, katanya nggak jadi. Jadi, Wis, Kapan? minggu depan. Oh, semoga beruntung lah. ketemu. Ya, tapi kan kalau ketemu justru nggak takut. katanya. Iya. Biasa aja. Daripada jadi imajinasi doang ya. Iya. Pas ketemu, Kok jadi jelek, kan jadi salah ya gue. Iya, maksudnya kalau ketemu kan, oh gitu aja gitu. iya. Gue sih pegangannya Zawin sih. Ya kan ada Kalau Zawinnya nggak ngeprank gue rasa sih gue baik-baik aja. Kalau Zawin ngeprank gue udah bilang sama Zawin gue nangis nih gue. Nangis, gue bisa nangis gue. Jadi berkalot itu berani apa kalau mamanya lagi nonton horor tuh bisa nggak berani mandi sendiri gitu-gitu bisa gitu. Gue pernah mandi buka mata. Mandi buka mata. Iya, orang kan mandi gini. Iya. Oh iya. Iya, gue mandi gini bukan. Habis nonton apa? Gue lupa lagi nonton apa, tapi kalau yang gue inget di kosan Bandung. Kalau yang bunuh-bunuhan berani kayak Berani. Thriller. Film Zombo tuh Zombo. Film zombie tuh tidak gue identify sebagai monster film nggak apa-apa. Kan monster zombie nggak monster apa-apa. kan? Iya, iya. Oh. Gue nggak. Lagian zombie zaman sekarang kan sudah bukan yang bangkit dari kubur. Iya. Video klip thriller Ah. Michael Jackson. Ah. Takut gue. Hah? Sampai sekarang gue nggak pernah nonton film video klip thriller utuh, nggak pernah. Pasti kayak GT11 PKI gue nggak pernah nonton film itu. Thriller gue nggak berani. Tapi kalau sekarang kayak The Last of Us atau film World War Z, Itu nggak apa-apa. nggak apa-apa.
Gue seneng film zombie. Gue seneng ada orang palanya dihancur-hancurin gitu. Gue seneng. Aneh ya dia. Itu fetishnya. Memang ada yang anarki. Ngomong-ngomong soal tontonan, pada nonton 3 jam 26 menit wawancara Pak Prabowo bersama dengan 7 jurnalis senior nggak? Aku skip. Di intinya aja. Dia ada kampanye di baliho aja gua skip. Diem tuh dia diem itu. Macet aja. Senyum lagi senyum. Dia diam aja. Iya, apalagi dia ngomong. Dia senyum aja gua cuekin. Lu skip. Kalau lu nggak nonton sama sekali berarti? Kalau lu nonton skip. Iya, pokoknya kayak udah ngomongnya ngangong-ngangong, kan 3 jam 26 menit itu lama banget. Lama banget. Iya. Gue juga nontonnya 2 kali. Kayak 2 Batman kali. itu ya, kayak Batman ya. Kayak Batman tapi ya versi yang harus di skip. Batman juga nggak ada 3 jam 26 menit. Lord of the Rings tuh lama. Iya, segitu. Iya. Ini juga ini belum yang director's cut loh, kan kita nggak tahu. Iya bener lagi. Belum yang director kan. Ini tuh udah rapet-rapetin ya Mas, gitu. Gitu. Jam-kat ya ini udah lewat ini izin Let Call Teddy nih. Iya. Dan habis itu kayak habis nonton apa tadi ya? Gitu kayak lupa gitu kayak saking mantapnya gitu. Iya, tapi apa yang lu ambil dari situ? Karena pada saat yang bersamaan nggak pernah sih ada presiden Republik Indonesia yang menyediakan dirinya diajak ngobrol 3 jam 20 menit. Kalau lu ngobrol, kalau ada presiden datang sebuah kanal YouTube cuma 20 menit, 30 menit itu mah promo. Iya. Tapi kalau 3 jam 20 menit tuh lu tuh bisa melihat orangnya kayak apa gitu. Iya. Apa yang lu nilai dari video klip? Ya karena zamannya aja kali. Karena zamannya. Karena zamannya aja. Sebelumnya kan nggak ada yang punya kebutuhan untuk klarifikasi atau Tapi apa. Pak Jokowi kalau mau kan bisa, kan generasinya dia juga tuh internet, YouTube. Dia kan gede di internet, tapi dia nggak pernah ngelakuin. Ya dia nggak muncul aja ketahuan banyak salahnya. Apalagi dia ngomong 3 jam. Kalau menurut lu, Rin? Penilaian lu? Yang dari yang Apa yang kita bisa nilai dari dia mau ngobrol 3 jam setengah? aku tidak salah pilih. Oh, Anda tidak salah pilih. Aku tidak salah pilih. Anda pilih Prabowo. Saya tuh milih Prabowo dari 2019 loh. Ih, luar biasa. Iya. Ya, dengan alasan Alasan yang sama. Alasannya sama. Oh. Apa tuh? Alasannya sama, yaitu kalau gue pribadi mikir kalau Indonesia tuh butuh kayak hentakan yang bener-bener mengejutkan gitu loh. Jadi maksudnya bukan necessarily harus di-reset dari awal, enggak. Tapi maksudnya kita setidaknya rakyatnya semakin bersatu dan semakin tahu pemimpin yang baik itu harusnya seperti apa gitu. Iya, Nah, kan gimana bisa tahu kalau mamanya belum dihadapkan dengan kejadian yang bener-bener wadaw gitu loh. Nah, nah ternyata pas itu, wah aku tidak salah pilih gitu. Iya. Jadi kan kurang lebih prinsipnya it's always the darkest before it gets bright gitu ya kurang lebih. Jadi yaudah kita dorong aja darknya sekarang biar buru-buru bright gitu ya kurang lebihnya. Iya, kira kurang lebih begitu. 2019 itu begitu pikirnya juga. Alasan yang sama kenapa lu milih Dharma Pongrekun? Kalau itu sih beda. Itu kenapa? Kalau itu sih kalau sih jelas karena yang pertama tuh seru sih. Itu udah jelas seru. Dibanding yang lain. Dibanding yang lain seru banget. Seru banget. Itu waktu datang ke tempat dia ya. Datang ke tempat dia. Kan di 10% dia cukup merayakan itu 10%. Iya benar lagi. 10% independen loh. Iya. Faisal Basri nggak bisa. 5%. 5%. 5%. Dua kalinya. Iya. Walaupun persentase, kan kita mau persentase aja, bukan jumlah pemilih kan. Iya. Golputnya banyak waktu itu. Nah, waktu itu kita datang diundang lah ke rumah, semacam rumah penangan gitu kan. Oh, iya, itu rumah perayaan lah. Iya, rumah perayaan ya. Kan karena nggak menang soalnya. Nggak menang. Nggak, rumah bersyukur. Rumah bersyukur. Nah, jadi beneran pas datang itu beneran tidak sedikit yang menyerupai karakter One Piece. Jadi bentuknya bentuknya tuh seru-seru gitu beneran. Unik-unik gitu, beda-beda gitu. Unik, keren seperti Pak Dharma, gila. Iya, Terus habis itu ada satu tuh ibu-ibu gitu ngomong kayak bilangin ini. Jadi kayak di meja panjang gitu kan. Terus itu dibilang ini kita tuh tidak sedang melawan Pak Jokowi gitu kan. Itu kita tidak sedang melawan partai lain. Kita itu sekarang sedang melawan Lucifer. Nah ini ya. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Nggak lagi ngelawan ini, nggak lagi ngelawan Lucifer. Dia ngomong kayak gitu langsung. Ini dia. Aku berada di tempat yang tepat. Menarik sekali karena ini orang-orang yang kuat karakternya ini adalah orang-orang yang selalu enak jadi bahan pembicaraan. Iya, Iya kan? Enak banget untuk jadi bahan pembicaraan. Selama dia berani berdiri di depan umum jadi dirinya sendiri dan apa adanya, ini orang yang selalu enak jadi pembicaraan. Iya. Iya. Dharma Pongrekun salah satunya, Pak Prabowo.
Iya. Gitu berarti waktu Mas Panji nonton itu di ini berapa lama tuh, kan 2 kali nontonnya. Yang pertama quote berapa, yang kedua quote berapa? 1 jam, sejam setengah, sejam setengah 2 jam ya? Iya, berarti sekitar gitu kan. Kebalik. 2 jam 1 jam setengah. Karena yang kedua tuh sebenarnya sambil lari. Sambil lari. Iya, gua kan lari. Oh, didengerin aja berarti? Iya, gue dengerin. Terus yang pertama 2 jam di rumah, ngantuk, lanjutin lagi. Deh, selesai. Kalau gue punya kebutuhan karena penonton, kan gue punya konten Sila tuh ngomongin politik. Penonton konten Sila tuh pengen tahu. Gue juga penasaran. Gue penasaran. Resumenya lah gimana? Iya, pengen kayak apa. Karena, jadi gini, waktu itu, YouTube tuh sudah memperkirakan Donald Trump akan menang. Karena Kamala Harris, durasi ketersediaan dia di internet itu sedikit sekali dibandingin sama Trump. Trump tuh sekali muncul tuh 5 jam, 4 jam, 3 jam. Jadi orang kenal sama dia. Terus gue, ini baru pertama kali ada orang menyediakan dirinya 3,5 jam, kayak apaan sih gitu. Dan ternyata belief systemnya yang muncul, bukan knowledge-nya. Orang kan bisa tahu, bisa disuntik. Tapi kalau dia lupa, baliknya ke belief system. Nah, kesimpulannya adalah Pak Prabowo ini belief systemnya tuh sangat outdated gitu. Sangat zaman-zaman Palawija gitu loh. Iya. Pokoknya orang miskin pertanian gitu-gitulah. Dia buka dengan kalimat swasembada pangan, kata wah ini lawas sekali ini pembicaraannya. Swasembada pangan, swasembada energi, air. Iya. Dan itu diulang-ulang. Betul. Ini mah lawas sekali. Setiap kali dia cerita, zaman saya kecil dulu. Wah, lama banget ini. Setiap kali dia ngomong, zaman saya kecil. Wah, ya lama ini. Kacau. Highlightnya emang nggak banyak selain itu. Come on. Iya, Najwa dipotong sama Uni Lubis. Iya. Nyindir Super Semar. Lu tahu momennya? Nggak tahu. Ada deh pokoknya. Jadi Pak Prabowo bilang, saya tuh cuma pengen cepat aja. Saya pemimpin yang pengen cepat. Saya pengen bantu orang miskin, kata dia. Tolonglah wartawan. Saya ngomonglah kalian sama DPR, MPR, biar saya dikasih surat yang bikin saya bisa melakukan ini semua dengan cepat. Kayak apa? Sudah lebih Super Sembar. Kata gue, ya anjing. Kan dia adalah menantunya Soeharto yang merebut kekuasaan dengan Super Sembar ya. Jadi gue nggak tahu siapa yang ada di kepala Pak Prabowo. Tapi ini ini obrolan kayak gini ya. Gue sadari bukan untuk semua orang. Pasti nonton rame ini. Iya. Iya, tapi kalau emang ini bukan tipikal bercandaan yang lu suka, mendingan jangan nonton Komikase sih. Komikase adalah pertunjukan yang kurang lebihnya, ya untuk yang dewasa aja deh, untuk yang ngerti bahwa ini adalah komedi. Bung Rin ada bahas politik Kayaknya yang sih di Surabaya? nggak ada kayaknya. Ada ya? Ada. Kan Dia harus politik kan? Apa? Nggak harus Iya, politik. maksudnya mau nanya aja. Oh, lu apa? Emang lu ada? Saya bahas. Enggak, saya tuh nggak suka gini. Dari dulu kalau bikin materi stand up gitu ya, saya tuh jarang ngebahas fenomena. Yang saya bahas itu biasanya orang-orang yang lagi ngebahas fenomena gitu. Iya. Reaksinya mereka, gimana tanggapannya mereka. Tapi fenomenanya sendiri tuh jadi payungnya aja gitu. Jadi kalau nyerang fenomena Lu selalu memperhatikan manusianya ya, respon manusianya ya. Iya gitu. Kayak misalnya RK kan baru ketahuan misalnya itu selingkuh. Kenapa pada heboh sih gitu? Atau pejabat lain yang punya selingkuhan jelek juga nggak cuma dia kan pasti. Iya. Nggak semuanya ini bagus-bagus. Emang jelek dia? Siapa? Cakep. Si Lisa. Bunyinya gitu. Emang kenapa? Kok gitu? Enggak sih, gendut. Iya, ya kan gini bisa. Kan sekarang ada plus size model. Kan banyak model Tapi gendut. kan cakep itu kan udah ada standarnya gitu yang disepakati ya nggak sih? Iya. Ketika oh ini cakep nih ya udah semua bilang cakep gitu. Kalau masih abu-abu mah ya boleh dibilang jelek nih gitu. Ini kan ada. Boleh dibilang Iris jelek. ulur, cakep nggak? Gue nggak tahu lagi dia yang mana. Yang diselingkuhin yang baru pisah kan? Iris ulur Ya udah cakep nih. Iya. Gitu. Nggak ada perdebatan gitu. Yang jelek siapa? Siapa yang ini mah jelek? Nggak ada yang jelek, adanya tengah-tengah aja gitu. Jadi ya mungkin ada seleranya, tapi kan ada yang enggak gitu. Iya. Iya, berarti salah satunya si Tete Lisa itu ya. Model. Model dia, model. Model betul.
adaan, kapal selam gitu bisa digabung di situ berarti. PMP bisa digabung di situ modelnya kalau yang kayak gitu mah. Model-model Iya, lenjer gitu, panjang. Iya. Tapi emang model dulunya ya. Oh iya dulu. Itu kan tubuh ibu dengan 2 anak, Indra. Oh, masih di dalam anaknya. Konfirmasi aja berarti. Not for anybody. Komikaze akan ke Surabaya, tapi juga akan ke Jogja. Akan ke kota-kota lain, tapi akan ke Surabaya dulu nih. Di tanggal 17 Mei 2025, 19.30 malam mulainya waktu Surabaya di Balai Budaya Surabaya. Untuk nonton langsung Rp225.000 sekarang di periode pre-sale. Nanti ketika naik ke harga normal Rp275, nonton live streaming di Rp75.000. Nanti harga normalnya Rp125.000. Silakan disikat tiket offline dan live streamingnya di tix.comika.id. Selain mereka berdua, ada lagi nih mulutnya anjing juga nih, Oza Rangkuti, Rais Marasabesi, Ristek yang jadi hostnya juga anjing, plus ada Fajri MRP. Ini kan komika Surabaya ya. Jadi silakan disikat. Untuk kota-kota lain standby aja ya. Jogja setahu gue sama Bandung nggak sih? Gue lupa ya kan. Standby untuk kota-kota tersebut, nanti akan ada pengumumannya. Tapi untuk sekarang tonton yang di Surabaya dulu. Nikmati pertunjukan mereka. Sekali lagi bukan untuk semua orang. Kalau ini membuat lu marah, Komikaze nggak perlu lu tonton. Tapi kalau lu happy, ya lu tonton lah. Surabaya ini kali pertama datang ke sana, jadi silakan disikat. Ada informasi penting yang belum keluar? Udah semua. Lu ada yang mau dipromoin nggak masing-masing? Ada pertunjukan sendiri-sendiri, ada dagangan sendiri-sendiri. Nggak ada, mau saya. nge-plug? Nggak ada, saya. Stand up aja. Ya stand up sih ya. Lu hari keberapa? Ya kan belum boleh. Udah ada ya? Udah keluar. Saya kedua. Hari pertama. Aku hari ketiga. Oh, oke. Wah, aku nggak bisa nonton. Tak apa kan. Yang penting acaranya kita ramaikan aja. Ya, betul ya. Silakan disikat. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Bye-bye.